per 18 Mei 2020. Hai teman, sekarang tanggal 18 Mei ya, tahun 2020. Jadi sekarang deadline-nya pengumpulan vlog matkul hukum perdata. Jadi saya Jeremy Sinaga akan membuat vlognya pada hari ini juga. Tonton terus. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persekutuan perdata atau dalam bahasa Belanda sering disebut dengan Maatschap. Maatschap ya, kurang tahu sih. Oke, langsung aja. Persekutuan perdata. Jadi pengertian persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Jadi kalau hanya satu orang itu nggak bisa disebut dengan persekutuan perdata ya. Oke, lanjut. Keberadaan persekutuan perdata sebagai badan usaha diatur dalam pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH Perdata. Lanjut. Jadi persekutuan perdata itu juga punya ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu adanya perjanjian antara dua orang atau lebih. Nah, jadi yang sebelumnya tadi saya jelaskan, memang kalau hanya satu orang yang berjanji itu memang nggak bisa disebut dengan persekutuan perdata. Oke, selanjutnya poin kedua, para pihak memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan atau istilah ini disebut dengan inbreng. Poin yang ketiga yaitu yang terakhir, tujuan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari hasil usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Next, sebagai konsekuensi dari adanya suatu perjanjian, para pihak yang turut dalam perjanjian mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha persekutuan. Adapun bidang usaha yang dapat dilakukan oleh persekutuan adalah sesuatu yang bermanfaat bagi para sekutu. Di situ nggak ada yang merugikan sekutu ya, semuanya itu bermanfaat. Usaha persekutuan adalah usaha yang halal dan dibuat untuk manfaat bersama para pihak. Dan ini merupakan halal karena sudah tercantum dalam pasal 1619 KUH Perdata. Selanjutnya, dalam menjalankan tujuan yang dimaksud dibutuhkan sarana. Masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang, dan keahliannya ke dalam persekutuan. Dan hal ini sudah tercantum dalam pasal 1619 ayat 2 KUH Perdata. Dalam menjalankan usaha persekutuan, keahlian atau keterampilan atau skills anggota sekutu dianggap sebagai suatu pemasukan atau inbreng ke dalam persekutuan. Jadi sesuatu yang dimasukkan itu nggak hanya berupa materi ya, nggak hanya berupa benda, melainkan hal-hal yang nggak bisa dipegang juga bisa. Salah satunya itu skills ya, keterampilan, keahlian. Oke, selanjutnya bagaimana menilai barang atau keahlian menjadi nilai uang. Hal tersebut berpulang pada kesepakatan para pendiri persekutuan untuk menentukannya. Hanya saja dalam hal ini tidak ditentukan besar nilai keahliannya. Oke, selanjutnya kita membahas bagaimana cara mendirikan persekutuan perdata. Persekutuan itu mulai berlaku sejak saat perjanjian. Jadi kesimpulan itu adalah bahwa pendirian persekutuan perdata bisa dilakukan secara lisan atau dibuat secara tertulis. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan persekutuan ada sejak adanya perjanjian. Secara teoritis itu, perjanjian dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis. Perjanjian tertulis dapat dibuat di bawah tangan atau dengan akta autentik. Jadi dalam hal kapan berdirinya suatu persekutuan sangat bergantung dari adanya kesepakatan di antara para pendiri atau saat berdirinya ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Untuk kepastian hukumnya, baik bagi para pendiri maupun bagi pihak ketiga yang akan berhubungan dengan persekutuan, pada umumnya persekutuan perdata dibuat dengan akta autentik, dalam hal ini yaitu akta notaris. Ini kita membahas tentang cara mengelola persekutuan perdata. Oke, setelah lahirnya persekutuan berdasarkan perjanjian, maka para sekutu yang telah menyatakan ikut dalam persekutuan berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya ke dalam persekutuan. Artinya, bahwa apa yang sudah disanggupi wajib dipenuhi, dan masing-masing sekutu berhutang kepada persekutuan.
Dalam hal ini dibutuhkan adanya pengelola atau pengurus persekutuan agar dapat menjalankan kegiatan yang telah direncanakan oleh para pendiri persekutuan. Dengan kata lain, adanya pengelola tentu akan memudahkan untuk menata secara profesional apa yang hendak dicapai oleh persekutuan. Dengan cara ini juga, secara intern, pengelola atas nama persekutuan dapat menagih kepada anggota sekutu yang belum melunasi kewajibannya agar segera menyelesaikannya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan persekutuan dalam menjalankan kegiatan. Dan secara ekstern, dengan adanya pengelola, pihak luar akan lebih mudah mengadakan hubungan dengan persekutuan. Artinya, bahwa pihak luar dapat mengetahui dengan siapa dia harus mengadakan hubungan, apa tugas dan tanggung jawab pengelola persekutuan. Hal tersebut menjadi penting karena jika tidak dicantumkan, semua sekutu dapat dianggap sebagai pengelola. Artinya, setiap sekutu dapat mengadakan hubungan dengan pihak luar atas nama persekutuan. Jika tidak ada janji-janji khusus mengenai cara mengurus persekutuan, setiap sekutu dianggap secara bertimbal balik memberi kuasa, sesuai pasal 1639 KUH Perdata. Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh hutang persekutuan, dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu lainnya, dengan syarat jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu, sesuai dengan pasal 1642 KUH Perdata. Selanjutnya, berakhirnya persekutuan perdata. Keberadaan persekutuan perdata sebagai suatu badan usaha sangat bergantung kepada orang lain. Jika salah seorang dari anggota persekutuan ingin agar persekutuan dibubarkan, secara yuridis permintaan tersebut tidak ada alasan untuk menolak untuk membubarkannya. Tetapi, jika dilihat dalam sudut pandang dunia usaha, sepertinya kurang tepat kalau setiap kali ada permintaan salah seorang sekutu, maka persekutuan itu dibubarkan. Dan biasanya persekutuan perdata itu berakhir karena ada alasan umumnya. Yang pertama itu, lewatnya waktu untuk mana persekutuan didirikan. Dan alasan kedua itu, musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan. Yang ketiga itu, atas kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu. Dan yang terakhir itu, salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Menurut R. Ali Ridho, kelemahan pasal 1646 KUH Perdata dapat diatasi dengan mencantumkan sejumlah klausul dalam anggaran dasar persekutuan, yaitu yang pertama itu Verblijving Speding, bahasa Belanda itu ya kalau nggak salah. Jadi pengertian itu, jika seorang sekutu berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit, sehari sebelumnya dia dinyatakan keluar dari persekutuan. Yang kedua itu Voorzettingsbeding, yaitu jika salah seorang sekutu keluar dari persekutuan, maka persekutuan diteruskan oleh sekutu yang masih ada. Yang ketiga itu Overnemingsbeding, yaitu jika salah seorang sekutu meninggal dunia, keanggotaannya harus diteruskan oleh ahli warisnya dan sekutu dilanjutkan oleh anggota yang masih ada. Jika hal ini tidak memungkinkan, sehari sebelum meninggal dia dianggap keluar dari persekutuan. Dalam hal ini, jika ada pihak ketiga yang ingin masuk ke dalam persekutuan, dalam anggaran dasar persekutuan perdata dapat ditentukan bahwa tiap-tiap sekutu dapat memasukkan pihak ketiga menjadi anggota persekutuan tanpa izin dari sekutu lainnya. Hal tersebut terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Belanda tanggal 6 Februari 1935. Demikianlah hasil pemaparan saya mengenai persekutuan perdata. Lebih kurangnya saya mengucapkan terima kasih.